Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Selamat berjumpa kembali teman dan sahabat pecinta sepak bola Indonesia, pecinta Liga 1 dan spesial untuk Anda, pecinta Serdadu Tridatu Bali United. Kali ini kita akan bahas satu nama yang mungkin akan tetap dikenang oleh publik Pulau Dewata. Sosok penjaga gawang asal Brasil yang selama 2 musim terakhir menjadi tembok terakhir Serdadu Tridatu. Dia adalah Adilson Maringa. Adilson Maringa, kiper asal Brasil yang selama 2 musim terakhir menjadi pilar terakhir di lini pertahanan Serdadu Tridatu. Resmi dilepas manajemen menjelang musim 2025-2026. Keputusan ini bukan sekedar soal kontrak yang habis. Ini adalah bagian dari gambaran besar ketika sebuah klub mencoba menata ulang arah, visi, dan rencana jangka panjangnya. Adilson Maringa, penjaga gawang kelahiran Brasil ini, bukanlah nama yang asing di kancah Liga 1. Sebelum berseragam Bali United, ia juga sempat mencuri perhatian saat memperkuat Arema FC. Postur menjulang, refleksi tajam, serta ketenangan dalam membaca situasi menjadikannya salah satu kiper asing terbaik dalam beberapa musim terakhir. Maringa dikenal sebagai kiper yang tak banyak bicara di lapangan, namun aksinya berbicara lebih keras dari kata-kata. Dari penyelamatan penalti hingga aksi akrobatik di udara, ia adalah figur penting di belakang benteng Bali United. Bergabung dengan Bali United pada awal musim 2023-2024, Maringa langsung menempati posisi utama di bawah Mistar. Dalam 2 musim, ia mencatatkan lebih dari 40 penampilan dan belasan clean sheet, menjadi bagian penting dari stabilitas tim di tengah naik turunnya performa kolektif. Maringa bukan hanya kiper dengan statistik yang baik. Ia juga menjadi figur yang membawa rasa aman di belakang. Banyak laga sulit yang berhasil diselamatkan berkat kehadirannya di bawah Mistar. Namun sepak bola tidak soal performa. Terkadang perubahan dilakukan demi mencocokkan visi baru pelatih dan arah klub ke depan. Masuknya Johnny Jansen, pelatih asal Belanda yang membawa filosofi sepak bola yang berbeda, membuat manajemen Bali United melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komposisi pemain termasuk posisi kiper. Dengan kepergian Teko, sang pelatih yang telah membawa 2 gelar juara, era baru pun dimulai. Dan dalam era baru itu, Maringa bukan bagian dari rencana. Manajemen memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya, bukan karena kualitasnya menurun, tapi karena strategi yang ingin dibangun memerlukan karakter berbeda. Mungkin lebih mudah, mungkin lebih adaptif terhadap pendekatan pelatih asal Eropa tersebut. Keputusan ini tentu menimbulkan beragam respon. Banyak supporter Bali United yang merasa kehilangan. Sosok Maringa telah menjadi bagian dari identitas tim selama 2 musim terakhir. Namun sebagian lainnya memahami bahwa inilah realitas sepak bola profesional. Pemain datang dan pergi, klub harus terus berkembang, bahkan jika itu artinya harus melepas figur yang dicintai. Hingga kini belum ada kepastian kemana Adilson Maringa akan berlabuh. Beberapa spekulasi menyebutkan kemungkinan kembali ke Brasil atau tetap melanjutkan karir di Asia Tenggara. Dengan pengalamannya di Indonesia dan kemampuan bahasa yang sudah membaik, tidak menutup kemungkinan ia akan berkarir di Liga 1, namun bersama klub lain. Dan kalau itu terjadi, bukan tidak mungkin kita akan kembali melihatnya berdiri di bawah Mistar, dan kali ini sebagai lawan Bali United. Pertanyaannya gini, siapa yang akan menggantikan Adilson Maringa? Namun siapapun nanti penggantinya, beban yang ditinggalkan Maringa cukup besar. Ia bukan hanya meninggalkan posisi, tapi juga standar.
Bali United harus bergerak cermat. Karena di Liga 1, kiper bukan sekedar pelengkap. Ia bisa jadi penentu antara 1 poin atau kehilangan 3 poin. Adilson Maringa mungkin bukan legenda sepanjang masa Bali United. Tapi dalam 2 musim terakhir, ia telah memberi stabilitas, ketenangan, dan kontribusi yang layak dikenang. Perpisahan ini bukan akhir, tapi jeda menuju perjalanan berikutnya, baik bagi Maringa maupun bagi Bali United. Bali United kini saatnya membuka lembar baru dengan ambisi dan semangat yang tetap menyala. Sementara itu dulu yang bisa kita sajikan dan bahas pada episode kali ini. Jika Anda merasa ada manfaat, boleh tinggalkan jejak dengan cara like, komen, atau share video ini. Sementara bagi Anda yang baru ketemu dengan saya di Radio Kata Kita, dan Anda suka, boleh langsung subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam olahraga, bravo sepak bola Indonesia. Saya Fendi Kawentar. Sampai jumpa. Siaran Kata Kita, Radio Kata Kita. Radio Kata Kita.